Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita satukan hati, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini kami merasakan betapa banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, kami percaya hari ini pun Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Tuntunlah kami Bapa sesuai dengan kehendak-Mu, dan ajarlah kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami selaras dengan firman-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar dari firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Bukalah hati dan pikiran kami. Ajari kami untuk mengerti, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026, tertulis dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 1. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Ale akka anaha, ubahen husuraton tuhamu, asa unang mardosahamu, mulutung adong na mardosa, adong do pangudianata tu amai, ima Yesus Kristus partigori. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah dan kehilangan kemuliaan-Nya. Dalam kitab Roma 3 ayat 23 Paulus mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jika kita merenungkan ayat ini, memang kita menyadari tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak berdosa, bukan? Sekarang yang menjadi permenungan kita adalah, apakah kita menyadari dosa-dosa itu dan kita mau mengakuinya kepada Tuhan? Atau kita larut di dalam kenikmatan dosa, terus melakukan dosa, dan tidak mau datang kepada Tuhan memohon pengampunan? Saudara, sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita. Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, dan kita mengaku di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan. Bukankah demikian di dalam tata ibadah kita setiap minggu? Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Setiap minggu kita mengakui dosa-dosa kita dan mohon pengampunannya, bukan? Tetapi ketika kita telah mengakui dan mohon pengampunan Tuhan, hendaklah kita tidak lagi dengan sadar ataupun tidak sadar melakukan dosa itu. Melainkan kita akan waspada supaya tidak terjerat atau terperangkap lagi oleh godaan-godaan dunia, sehingga kita tidak lagi jatuh ke dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyadari akan dosa-dosa kita, datanglah kepada Tuhan dengan pertobatan. Dan percayalah di dalam pengakuan itu, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dalam kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Tuhan tahu kita adalah manusia yang lemah.
Tuhan tahu betapa banyak dosa-dosa yang telah kita kerjakan di tengah-tengah dunia. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana karya keselamatan yang telah dikerjakan melalui Yesus Kristus di tengah-tengah dunia, itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita selagi kita masih ada, selagi kita masih hidup di dunia. Kesempatan untuk bertobat, untuk berubah selalu dibuka kepada kita. Saudara, dosa itu membuat kita lesu, membuat kita tidak bergairah, membuat kita semakin tertekan di tengah-tengah kehidupan. Oleh sebab itu datanglah kepada Tuhan, akuilah dosa-dosamu. Mintalah pengampunan dan biarlah Tuhan yang memulihkan. Ketika kita datang kepada Tuhan, hati kita menjadi lega. Bukankah demikian dikatakan Yesus, marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ketika kita datang kepada Tuhan, beban apapun yang kita pikul termasuk dosa-dosa kita yang mengeringkan tulang-tulang kita, Tuhan datang atau Tuhan segera melegakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melepaskan dosa-dosa kita dan mengakui di hadapan Tuhan, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak lagi bersembunyi di hadapan Tuhan. Semua sudah terlihat dengan jelas dan kita membukanya terang-terangan di hadapan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan karena memang dosa itu merusak persekutuan kita dengan Tuhan. Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa, Tuhan membuka jalan untuk kita dipulihkan kembali. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah melakukan dosa. Oleh karena itu, setiap kita yang mau mengakui dosa, biasanya kita akan mau dibentuk oleh Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik. Rendah hati, sederhana, dan terus penuh kasih di tengah-tengah kehidupan. Ada pertumbuhan rohani, ada pertumbuhan iman yang terus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita mengingatkan dosa-dosa Daud ketika Allah menegur dia melalui Nabi Nathan. Daud menerima hukuman atau konsekuensi dari dosanya. Tetapi ketika Daud mengaku dosa-dosanya, ia dipulihkan dan hubungannya semakin lebih baik di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dosa membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera, hati semakin keras. Tetapi ketika kita mendapatkan pengampunan, maka kasih setia, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Tuhanlah yang menolong dan memberkati kita senantiasa untuk tetap peka terhadap apa yang telah kita perbuat. Dan ketika kita melakukan dosa, datanglah, akuilah segala dosa-dosamu, dan biarlah Tuhan yang memulihkan kehidupanmu. Kitab Amsal 28 ayat 13 mengatakan, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kiranya kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita yang mau mengakui dosa dan berubah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan dan mampukanlah kami untuk mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak lagi hidup di dalam dosa, tetapi kami hidup di dalam Tuhan setiap hari. Ketika kami lemah, Tuhanlah yang menguatkan kami. Ketika kami jatuh, Tuhanlah yang mengangkat kami kembali, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan baik. Jangan biarkan hati kami lemah, sehingga kami terjebak di dalam berbagai-bagai pencobaan dunia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.